kita sama-sama menyaksikan prosesi pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah sangat lancar, tidak ada halangan satu apapun. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini adalah satu organisasi yang menegaskan kembali perjuangan kebangsaan, kenegaraan, kesejarahan Nusantara, perjuangan leluhur, wabil khusus Wali Songo, perjuangan para pahlawan, meneruskan perjuangan para ulama, para kiai, para ajengan, khususnya di daerah Pasundan, termasuk juga perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini adalah perjuangan daripada ke-NU-an. Ada kadang-kadang orang bertanya kepada saya, Gus, kalau PWI atau Laskar Sabilillah dengan Banser itu apa bedanya? Saya bilang ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya cuma seragam aja, orangnya mah sama. Beda seragam. Jadi biar kita memiliki pasukan, ada Banser, ada Ibnu IPPNU, ada Pagar Nusa, ada yang lainnya. Biarkan yang Banser Ansor, yang NU kita selamatkan, kita sucikan. Ketika kita menghadapi musuh dan bertanding untuk dalam medan juang dan peperangan, biar kita ganti baju menjadi Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, jadi sesungguhnya Banser dengan Laskar itu nggak ada bedanya, karena anggotanya juga banyak dari Banser Laskar. Setelah dibentuknya PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Majalengka ini, maka saya harapkan kepada pengurus dan ketua terpilih dan pengurus yang terpilih mengadakan konsolidasi perjuangan dengan satu adalah para ulama, para kiai, para ajengan seluruh Majalengka, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Para ajengan, para ulama, para kiai Majalengka, darah Pasundan harus kita munculkan kembali. Harus kita tampilkan ke permukaan, bahwasannya kita tunjukkan kepada siapapun bahwasannya Pasundan ini memiliki satu kekuatan yang tidak mudah ditundukkan oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, satu konsolidasi silaturahmi dan mengadakan koordinasi dengan para ulama, para kiai, para ajengan seluruh Majalengka, termasuk juga para aceng-aceng, dibangkitkan untuk membela negara, membela bangsa, membela ahlus sunnah wal jamaah, membela leluhur, membela kiai, membela ulama, termasuk juga membela Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, kemudian nomor selanjutnya adalah segera mengadakan konsolidasi dan koordinasi audiensi dengan pemerintah, baik dari mulai tingkat Pakwu-nya, kemudian sampai ke tingkat
camat sampai ke tingkat kabupaten, Pak Bupati atau Pak Wali Kota, kalau bisa sampai ke gubernur, kita silaturahim. Jadi mungkin nanti untuk masalah yang berkaitan tingkatan provinsi, mungkin nanti akan dilaksanakan oleh pengurus provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Aceh Mujib. Insya Allah nanti harus mengadakan konsolidasi dengan pemerintah. Nomor selanjutnya, konsolidasi segera dengan aparat keamanan, baik Polri ataupun militer, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Satu adalah seumpama kita semua konsolidasi, koordinasi dengan Kapolsek, koordinasi dengan Babinsa, koordinasi dengan Danramil, ya, atau Koramil, koordinasi dengan Pak Bupati, koordinasi dengan Kapolres, Polres, dan koordinasi dengan Dandim atau Kodim. Itu salah satu tugas daripada panjenengan semua sebagai PWI dan Laskar Sabilillah. Nomor selanjutnya, saudara-saudara sekalian, mengadakan satu pertemuan rutin koordinasi pergerakan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Biasanya disebut dengan Kopdar, kopi darat. Jadi kalau di NU ada Lailatul Ijtima', di PWI ada Lailatul Kopdar, wa Naharul Kopdar. Jadi kita adakan ngobrol, kita adakan ngopi, kita adakan koordinasi untuk konsolidasi kekuatan yang kira-kira dari tahun ke tahun jangan sampai PWI dan Laskar Sabilillah ini tambah mundur, tetapi PWI dan Laskar Sabilillah ini diharapkan bisa kedepannya lebih kuat dan memiliki kekuatan yang tidak ada yang menandingi. Saya harapkan kemudian itu. Jadi kita mengadakan konsolidasi. Nomor selanjutnya, silakan. Kemudian nomor selanjutnya adalah segera pengurus kabupaten segera membentuk kepengurusan di setiap kecamatan. Hal ini adalah untuk memblokir, untuk menghadang kekuatan-kekuatan kaum radikalis seperti Wahabiyah, termasuk juga Ba'alwi. Itu kekuatan yang ada di desa-desa, di kampung-kampung dalam mempengaruhi dan mendoktrin masyarakat yang tidak benar, khususnya masalah yang berkaitan dengan keagamaan, kekanjeng nabian, kerasulullahan, dan juga termasuk masalah kebangsaan dan kenegaraan. Itu harus diblokir, dihadang kita mulai dari kecamatan supaya mereka tidak merebut kekuatan. Maka saya harapkan kepada seluruh pengurus Kabupaten Majalengka segera mengadakan, membentuk kepengurusan tingkat kecamatan, segera dilantik kecamatan. Dihitung kecamatan di Majalengka ayah sabaraha, dihitung kita pertama pakai apa, kita buka dulu grup WA dulu, setelah itu membentuk barisan-barisan kepengurusan PWI dan Laskar Sabilillah. Dan saya mohon, saya ingatkan, ketika membentuk kepengurusan jangan ngambil personality yang sembarangan. Ambillah seseorang yang memiliki otoritas dan kekuatan, seseorang yang memiliki otoritas kekuatan, baik otoritas kekuatan sosial, politik, walaupun ekonomi, dan juga keilmuan, supaya di dalam pelaksanaannya itu lebih efektif. Kiai-kiai ulama besar PWI seluruh Majalengka ajengan kumpulkan dalam satu barisan yang disebut Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya tekankan seperti itu? Karena PWI dan Laskar Sabilillah ini sesungguhnya bukan sekedar organisasi masyarakat keagamaan, tetapi PWI dan Laskar Sabilillah ini sebetulnya adalah merupakan sebuah pergerakan rakyat Indonesia, pergerakan rakyat Indonesia yang muncul dari pergerakan ke-NU-an. Untuk apa tujuannya? Untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari pembelokan dan perbudakan atas nama agama dan atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang ini ada Wahabiyah, ada lagi Islam Baiat yang ada di Garut, ada lagi kaum Ba'ali yang menyesatkan kalian semua atas nama baginda Rasulullah. Ini maka lawan kita sangat jelas. Semuanya berkamuflase seolah-olah mendukung negara Indonesia, seolah-olah mereka taat kepada Indonesia. Tapi pada hakikat dan pada prakteknya mereka menghancurkan demokrasi Indonesia. Mereka tidak akan taat dan tidak setia kepada Indonesia. Bukti nyata sudah tidak bisa dibantah. Mereka saudara-saudara sekalian di dalam pidato-pidatonya, di dalam narasi-narasinya kerap kali ingin menggantikan Indonesia dengan negara yang lain, ingin membuat satu negara dalam satu negara, membuat kekuatan di Indonesia. Maka dari saudara-saudara sekalian, maka kita sendiri harus hati-hati. Maka segera karena ini pergerakan, maka saya mohon kepada masyarakat Majalengka, ayo rame-rame lantas menyambut perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Segera, kita jangan diam, kita harus bergerak dari kampung ke kampung, segera bentuk itu seluruh kecamatan. Alhamdulillah di Jawa Timur sekarang sudah mulai bergerak. Di Jawa Timur sekarang sudah mulai pembentukan dari kabupaten sampai kecamatan. Pergerakan para ulama, para kiai, pergerakan para kaum Banser, pergerakan juga kaum para Nahdien, para ulama kiai kampung sudah mulai muncul. Begitu juga di Jawa Tengah. Maka saudara-saudara kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah kekuatan Indonesia tidak akan ada yang mampu menghancurkan. Betul? Lah saudara-saudara sekalian, sekarang saya nanti ini langsung ke Kerawang. Di Kerawang ada kendala, ada kasus. Di antaranya apa? Semalam ada beberapa kiai dan para ulama NU, khususnya juga yang masuk dalam kepengurusan PWI dan Laskar Sabilillah, yaitu adalah Tubagus Mogi dengan Kiai Ihsan Badawi dari Bekasi. Itu ceritanya dipanggil oleh Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Kebetulan Kiai Junaidi Al-Baghdadi juga termasuk pengurus pusat daripada perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, mengadakan biasa acara rutinan tiap malam minggu. Begitu datang konvoi dengan 5 mobil untuk menghadiri pengajian, ternyata dicegat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu adalah menurut informasi mereka semua pakai motor dan mencegatnya di depan mobilnya, kemudian mereka ngeroyok, bahkan sampai mengadakan gerakan-gerakan anarkis dan kekejaman. Di antaranya adalah mobilnya Ki Ihsan hancur kacanya, semuanya hancur. Akhirnya terjadi kepanikan, kemudian pada akhirnya terjadi persekusi, dan pada akhirnya kemudian beberapa korban di antaranya adalah Banser Ansor, di antaranya adalah jadi korban ada 3 orang. Ini saudara-saudara sudah membuktikan kepada kita semua siapa itu mereka, dan kita sudah membuktikan kepada kita di depan mata kita semua siapa itu PWI dan Laskar Sabilillah. Adalah salah satu pasukan yang sangat ditakuti oleh mereka, pasukan yang sangat ditakuti oleh mereka. Barangkali kekuatan daripada Laskar Sabilillah dan PWI ini akan bisa menghancurkan kekuatan mereka yang memiliki program-program batil ada di Indonesia, yang memiliki program-program yang tidak baik untuk Indonesia. Saudara-saudari kalian, mereka semua sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana nasab mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pergerakan mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pengetahuan mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pemahaman mereka dan doktrin mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Ayatnya Allah sudah terang benderang di depan masyarakat Majalengka. Ayatnya Allah sudah ditunjukkan kepada Allah kepada masyarakat Majalengka. Maka tidak ada kata lain kecuali kita semua ayo bergerak bersama-sama menyambutnya, kemudian kita pertahankan, kita bentengi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kita bentengi rakyat, kita bentengi Bhinneka Tunggal Ika, kita bentengi demokrasi Indonesia, kita bentengi Pancasila dan para ulama, para kiai kita. Saudara-saudara sekalian, ini sudah ditunjukkan kepada Allah bahwa mereka itu sebetulnya adalah cara-caranya adalah cara-cara PKI. Ini kalau seumpama dibiarkan, mereka akan bisa membunuh para ulama, para kiai. Pada waktu zaman PKI itu yang dibunuh itu tidak tanggung-tanggung jenderal TNI. Kenapa? Karena kita lalai. Jangan sampai itu terjadi seperti tahun 65.
pergerakan mereka sangat masif, pergerakan mereka sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita dibela oleh Allah, kita berada di dalam naungan ilmunya Allah, kita dibela oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata lain, Indonesia saudara-saudara adalah sebuah negara, tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin orang semacam itu bisa menguasai negara lain, bisa menguasai Afghanistan, bisa menguasai Libya, bisa menguasai Irak, bisa menghancurkan Syria. Tapi insya Allah pergerakan rekayasa Yahudi yang menjual agama Islam, menjual baginda Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan busuk di negara kita, negara Indonesia. Betul-betul. Mereka akan busuk, mereka akan ketemu di sini, saudara-saudara sekalian. Indonesia sudah tidak menerima orang semacam itu. Indonesia, tanah Indonesia, Ibu Pertiwi sudah menolak kehadiran mereka, sudah menolak mereka semua. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita berjuang, jangan kita jadi pengkhianat, jangan biarkan bangsa ini dipecah belah. Justru mereka yang memecah belah, dari dulu kerjaannya mecah belah, sekarang dikamuflase PWI, Laskar Sabilillah memecah belah umat. Ini adalah kelicikan mereka, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita harus hati-hati, saudara sekalian. Kita membentuk PWI dan Laskar Sabilillah dalam rangka membentengi para ulama, dalam rangka membentengi negara dan bangsa. Kenapa? Karena doktrin-doktrin mereka bukan fitnah, bukan hoax, tetapi sudah ada buktinya. Semua tersebar dan buktinya sudah nyata, datanya sudah ada. Kita bisa tanding data, saudara-saudara sekalian. Dan mereka itu adalah nyata-nyata. Mereka semua tidak ada sedikit pun untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sedikit pun untuk bisa menghormati Indonesia, menghormati para ulama Indonesia. Mereka tidak ada sedikit pun bisa menghormati para ulama, para ajengan nu aya binti Pasundan teu aya eta saudara sekalian. Maka dari itu saya minta kepada kalian, kita bergerak dalam kebangsaan, dalam ke-NU-an. Mudah-mudahan adanya PWI dan Laskar Sabilillah ini bisa menggerakkan seluruh pergerakan yang ada di Majalengka. Dan saya minta doanya, mudah-mudahan nanti di Kerawang, nanti malam mudah-mudahan pelantikannya berjalan dengan lancar. Sebab ini sudah ada penghadangan-penghadangan, termasuk juga di Purwakarta juga ada penghadangan. Kita tidak mau ribut, kita tidak mau berantem. Walaupun kalau kita ribut dan berantem, saya pastikan Laskar Sabilillah pasti akan menang. Tapi kita tidak mau melukai sesama rakyat kita tidak mau melukai sesama anak bangsa, tidak akan. Jadi kalau seumpama ada persekusi daripada para muhibbin, orang Majalengka asli, rakyat Indonesia asli, tiba-tiba karena kena doktrin membenci para ulama, para kiai, persekusi, maka yang harus kalian lakukan satu, mana Habibnya, mana Ba'alwinya. Kalau kalian tidak usah bicara, saya tidak ada urusan dengan kalian. Yang mendoktrin kalian seperti itu siapa? Mana bos kalian? Datang sini. Gimana betul? Nah, saudara-saudara kalian, jadi kadang-kadang yang namanya Ba'alwi itu yang gitu, kadang-kadang menyuruh orang-orang kita, menyuruh rakyat Indonesia untuk berantem. Jadi kalau seumpama mereka diajak berantem, ya mereka ngumpet kadang-kadang. Jadi akhirnya yang jadi korban orang-orang kita. Makanya saudara-saudara kalian, kalau seumpama ada pergerakan yang dilakukan oleh para muhibbin, kalian jangan terpancing. Kalian jangan sampai terpancing, kalian jangan sampai ikut terprovokasi. Hadapilah mereka dengan sabar supaya mereka kembali dan mereka itu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Ibu Pertiwi, untuk kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak ada urusan dengan muhibbin, kita tidak ada urusan dengan rakyat Indonesia, tapi yang kita urus adalah kaum Wahabiyah dengan kaum Ba'alwi. Ini yang kita urus. Betul. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada orang datang, muhibbinnya bilang saya tidak ada urusan dengan kalian. Kalau seumpama datang, mana bos kalian suruh datang sini? Bos siapa? Ba'alwinya mana? Suruh datang sini. Anda di Indonesia jangan macam-macam, jangan mempengaruhi, jangan mendoktrin rakyat yang tidak benar. Ini bangsa saya, ini tanah kelahiran saya. Betul. Saudara-saudara sekalian itu. Kemudian juga saya minta kepada aparat daripada Polri dan TNI untuk lebih tegas lagi dalam membela bangsa dan negara. Kenapa? Karena ada beberapa oknum-oknum Polri yang kadang-kadang rada ambivalen.
terhadap pembelaan terhadap bangsa dan negara, padahal mereka sudah sumpah di depan negara, di depan bangsa, dan sumpah di depan bangsa, di depan negara itu sama dengan sumpah di depan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kalian, saya minta panjenengan semua sabar, panjenengan semua juga saya minta tegakkan badan, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalian hadapi mereka dengan gagah, kalian hadapi mereka dengan kesatria. Laskar Sabilillah tidak boleh melempem, tapi yang gagah. Tidak boleh takut sama siapapun, karena ini adalah demi negara, demi bangsa, demi leluhur, demi sejarah para wali. Maka orang-orang Wahabi tahu, orang Ba'anti juga sama. Apa? Ya itu adalah memisahkan budaya dari syiar Islam. Seolah-olah kalau budaya Pasundan itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Seolah-olah kalau kita pakai blangkon Pasundan, seolah-olah bukan Islam. Seolah-olah kalau kita pakai imamah biar orangnya bodoh, seolah-olah kayak Wali Songo. Kalau nggak percaya silakan. Panjenengan yang nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok, baca Al-Quran nggak bisa, saya kasih imamah udeng-udeng, saya kasih gamis, saya kasih sorban, masuk di pesantrennya Aba Ja'far, insya Allah santri semuanya nyucuk tangan sampean semua. Percaya kan enggak? Percaya kan enggak? Ini menunjukkan apa? Mereka sudah berhasil mengikat masyarakat dalam budaya mereka. Saudara-saudara sekalian, tapi kalau seumpama ada orang pakai blangkon masuk di rumahnya Aba Ja'far, insya Allah dicuekin, karena dianggapnya blangkon itu tidak Islam. Yang Islam itu adalah budaya Arab. Ini yang dibangkitkan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa Islam itu bukan budaya Arab, bahwasanya budaya kita pun sudah di Islam. Yang namanya blangkon tuh imamah batik. Ada batik Jawa, ada batik Sunda, itu imamah sebetulnya. Udeng-udeng sebetulnya, cuma simpel saja dijadikan adat budaya. Saudara-saudara sekalian, budaya kalian semua Pasundan silakan, dari mulai tariannya, dari mulai wayangnya, termasuk wayang golek. Saya bilang bahwasanya di wayang kulit dan wayang yang ada di Jawa Tengah, termasuk Mahabharata, termasuk apa yang ada yang suka ditampilkan oleh Kang Asep Sunandar, itu semua ceritanya adalah cerita moralitas yang sangat tinggi, cerita akhlak yang sangat tinggi. Tidak ada satu adu domba sedikit pun, tidak ada untuk mencaci maki, tidak ada. Dia bicara masalah akhlak dan data-data sejarah, yaitu saudara-saudara, termasuk juga ajaran-ajaran tentang contoh masalah berkaitan dengan Mahabharata, Bratayuda. Ternyata Mahabharata dan Bratayuda Indonesia itu ceritanya sudah diislamkan, jadi tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di India. Padahal Bratayuda dan Mahabharata itu asalnya dari India, tetapi ceritanya agak berbeda. Contoh, di Mahabharata dan Bratayuda itu ada Jamus Kalimasodo. Jamus Kalimasodo itu adalah merupakan satu sisipan daripada para ulama, para wali, khususnya Sunan Kalijaga dalam rangka memasukkan Islam, dakwah Islamiyah di dalam adat budaya orang Jawa, baik Jawa Barat ataupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saudara-saudara kalian, Jamus Kalimasodo itu adalah kalimat syahadah. Betul-betul. Kemudian ada lagi Punakawan. Punakawan itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Punakawan itu Sunan Kalijaga. Ada Bagong, ada Gahreng, ada Petruk, ada Semar. Itu cerita Punakawan. Di Mahabharata asli dan Bratayuda, di India itu nggak ada. Makanya kalian semua, kalau kalian lihat di film Bratayuda dan Mahabharata yang ada di sinetron India, silakan Anda cari Jamus Kalimasodo, tidak akan ada. Silakan Anda cari Punakawan, Semar ada di mana? Pasti tidak ada. Karena itu adalah merupakan satu sisipan daripada metode dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh para wali. Jadi jangan ragu-ragu. Sekarang sebagai anak cucunya, mari kita rekatkan kembali adat budaya Sunda dengan syiar Jadi kalau panjenengan itu mengadakan Maulid Nabi pakai belangkon, pakai batik, udah yang pakai jubah mah saya aja sendiri nggak apa-apa. Leres deh, aja mah pakai batik, weh. Tah, Alizen tah dari benda keras pakai batik, pakai belangkon, langsung gantengnya. Leres deh. Upami gaduh istri hiji deui mah rada pantes gitu. Leres deh. Itu belangkonnya dipakai,
ikatnya dipakai ikat, leres deh, ikatnya dipakai. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau seumpama metode dakwah Islamiyah yang ada di Bali, di Pasundan, ulama Pasundan itu tidak alergi terhadap adat budaya yang belum Islam. Bukan dibuang, bukan diharamkan, tapi justru orang sadaya nate masuk ke dalam adat budaya dan adat budayanya diislamkan. Itu metodenya masa ulama ajengan kiai-kiai para wali Pasundan. Leres deh, bukan ini kafir, ini musyrik, ini gak sesuai dengan Islam. Leres deh, contohnya naon? Contohnya Trisula. Nu aya di mandir-mandir aya, tapi di masjid-masjid sepuh di Pasundan aya, di Jawa aya, padahal eta teh masjid kok aya Trisula mah. Kunaon sababna? Ini metode supados masyarakat Sunda pindah dari mandir ke masjid teh tidak terlalu berat. Kunaon sababna? Sebab aya Trisula mah cuma isina enten. Nek di mandir isina agama Buddha Hindu. Kalau sudah masuk di masjid dan di musola, masuk di tajuk isinya tahlilan dan sholat kepada Allah, maka masyarakat Pasundan akhirnya tidak terlalu berat untuk masuk ke dalam Islam. Maka Trisula pun sampai di masjid Punten masih ayah. Padahal Trisula teh adat apa peradaban Trisula teh termasuk lambangnya Hindu Buddha. Tapi bagi kita, wah itu kan bukan lambang, kita anggap aja apa seni Trisula, ya udah iman Islam ihsan itu baik ditakwil. Nu penting naon? Nu penting teh orangna jalmana teh ya itu adalah hatina parantos Islam dan iman kepada Gusti Pak supados jadi penderekna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu parantos Islam. Teu aya masalah. Itu yang disebut dengan dakwah Islamiyah, dengan menghadapi adat budaya, memasukkan ajaran Islam dengan cara awalnya adalah deideologisasi. Deideologisasi maksudnya adalah itu yang namanya mandir, ideologi Hindunya dibuang dulu, dianggap seni, masukkan ke dalam masjid, yang akhirnya jadi Islam. Leres ente. Jadi yang namanya ulama-ulama Kiai Sundan deh lapang dadakna, luas pikiranna, eta ambak socakna. Celina teh kuping teh masuk ngadenya teh luar biasa luasna. Maka dari itu tidak pernah marah. Orang kalau seumpama pinter dan bijak nggak pernah marah. Yang suka marah-marah tuh biasanya ilmunya tanggung. Marah-marah wae. Mentang-mentang jangankan sama adat budaya, ada orang kudut aja diharam-haram dan Majalengka kudut sesat. Wah, orang Majalengka ngamuk-ngamuk, abdi teh orang NU, kudut sesat kumaha, sian sesat teh. Enggak, kudut sesat. Enggak, kamu yang enggak kudut sesat. Kudut sesat, yang enggak kudut sesat. Jadi kan akhirnya orang bingung, mau kunut sesat, enggak kunut juga sesat. Ya udah kata anak muda bilang, untung saya mah enggak pernah sholat subuh jadi enggak pernah sesat. Padahal mah paling sesat. Leres deh. Saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara sekalian pergerakan kita adat budaya jangan lupa. Ini barangkali sesuatu yang belum digarap oleh Nahdlatul Ulama secara sempurna, walaupun sudah ada les bumi. Tetapi kerap di dalam acara-acara NU adat budaya tidak pernah disertakan. Maka saya sengaja setiap ada acara PWI dan Laskar Sabilillah dan ke-NU-an saya ajak tuh yang namanya Ambo dari Bandung, saya ajak untuk menyanyikan tembang syahadat Prabu Siliwangi. Tadi sudah diutarakan dulu, sudah tampilkan belum Bu? Ambo, alhamdulillah. Begitu hebatnya itu syahadat, yaitu ada tembang atau kidung syahadat Prabu Siliwangi, dan saya yakin banyak kidung-kidung yang lainnya dan banyak adat budaya yang lainnya. Tolong masyarakat Majalengka bela itu adat budaya. Ungkapkan itu ada budaya, digali ada budaya. Nah, sekarang ini sudah terpendam sudah lama. Paling-paling ditampilkan pada acara-acara seremonial. Ada acara di kabupaten, ada acara penyambutan, ada acara keolahragaan, dibuka, barulah di situ tampilkan adat budaya. Tapi kalau di setiap acara maulid, di setiap acara yang berkaitan dengan agama, hampir nyaris tidak pernah ditemukan. Cobalah sekarang kita sudah mulai kembali. Kalau Anda maulid Nabi pakai ikatnya. Kalau ikat itu tadinya adalah kebiasaan orang Hindu, rebut oleh kita jadi kebiasaan orang Islam.
Itu adat Hindu. Kalau sumpama adat Hindu mah topi hitam juga adat Hindu. Anjen kalau seumpama ini pakai topi hitam nih, adat naon ya tadi? Adat Hindu terpercados nih. Urang tadi India nya tos lami 6 tahun di India. Begitu saya pagi-pagi subuh, setelah subuh pagi-pagi saya mau sarapan, ini subhanallah, banyak orang pakai sarung kotak-kotak, pakai peci cemeng. Saya pikir nih, persis kayak orang Majalengka mau Jumatan. Pakai apa? Pakai pakaian, pakai sarung kotak-kotak, pakai naon eta, pakai topi, pecinya peci hitam. Makanya di India tuh banyak peci hitam. Saya pikir orang mau Jumatan, tapi ini kan hari Minggu, pagi lagi. Ternyata mereka adalah orang Hindu mau ke mandir. Makanya kalau kita lihat eta di Bali, saudara-saudara kalian, eta sarungnya kotak-kotak. Di India itu sarungnya kotak-kotak. Bahkan di India coraknya lebih banyak lagi kotak-kotaknya, persis seperti sarungnya anjen di dia. Jadi kalau sumpama anjen terlalu fanatik, itu adat Hindu, nggak boleh. Ya kalau gitu copot aja tuh topi cemeng anjen. Jangan pakai sarung. Udah sarungnya dibuang baik, dikumpulkan baik ngangge santrinya Abah Ja'far, lumayan gratisan. Leres deh. Jadi kita itu cuma metodenya ulama-ulama dan para ajengan zaman kapungkur nu aya di Pasundan, bukan alergi dan anti terhadap adat budaya, tapi adat budaya itu direbut dan nilainya kita ambil, nilai moralnya, ideologisasinya dihilangkan, baru kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Akhirnya sekarang topi hitam di Pasundan sudah menjadi ciri khas orang Islam. Sarung kotak-kotak sudah menjadi ciri khas orang Islam. Leres teh. Ini kehebatan daripada ulama-ulama Pasundan zaman kapungkur. Leres teh. Maka jangan suka dihilangkan, jangan suka digorengkan. Saya minta kepada panjenengan semua, adat budaya diungkapkan. Seniman mana di Majalengka? Budayawan mana? Ayo upami aya maulidan, aya acara haul, budaya sudahna. Degung eta isinya nasihat sadaya. Leres teu? Nasihat kana kahuripan, nasihat kana eling ka kematian, nasihat ngamasieun hormat ka orang tua dan para guru, nasihat akhlak, nasihat sabar, tawakal, pasrah kepada Allah. Eta degungna mana? Makanya kalau semua ada acara haul, kidung ditampilkan, degungna ditampilkan. Leres teu? Adat budaya Pasundan ditampilkan. Kemudian saudara-saudara kalian, panitianya mesti kedah ngangge peci cemeng, tidak mesti harus pakai peci putih. Sekali-kali teh pakai blangkon, supaya blangkon teh di Pasundan hidup lagi. Setuju enggak? Setuju enggak? Pakai adat Sunda, pakai sarung, pakai baju petak. Kemudian di sini pakainya blangkon, pakai adat budaya Sunda. Insya Allah nilai peradaban dan nilai akhlakul karimahnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Saudara-saudara kalian, saya ucapkan juga terima kasih kepada para ulama, para kiai dan pejabat pemerintah, baik polisi dan militer dan pejabat pemerintah yang lainnya, untuk mengapresiasi pelantikan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini.